teman-teman, perkenalkan nama saya Nasrani Nehe dengan NPM 23310006, Prodi Matematika, mata kuliah Data Science. Kali ini saya akan mempresentasikan latihan prompt pada Google Colab terkait data statistik, yaitu dengan contoh kasus forecasting penjualan produk menggunakan regresi linear. Baik, kita akan mulai dengan pendahuluan. Forecasting penjualan merupakan proses penting dalam dunia bisnis untuk membantu perusahaan merencanakan produksi, mengolah stok, dan menyusun strategi pemasaran yang efektif. Salah satu metode yang sering digunakan dalam peramalan ini adalah regresi linear, karena mampu memodelkan hubungan antara waktu dan jumlah penjualan secara sederhana namun cukup akurat. Dengan menggunakan data historis penjualan, perusahaan dapat mengidentifikasi tren dan membuat prediksi penjualan untuk periode mendatang, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih terarah dan efisien. Baik, sekarang kita akan menjalankan program menggunakan Google Colab. Pertama-tama kita buka Google Colab. Lalu kita klik New Notebook. Oke, di sini kita ada studi kasus, atau kita akan mencoba membuat prediksi penjualan produk 5 hari ke depan menggunakan regresi linear sederhana berdasarkan data penjualan 10 hari terakhir. Oke, kita akan coba memprediksi. Nah, di sini promptnya yaitu membuat prediksi penjualan produk, dan di sini sudah ada data penjualan 10 hari terakhir ya. Ada range, ada jangkauan dari 1 sampai 11, dan ada data penjualannya yaitu ada 50, 55, 60, 62, 65, 70, 75, 78, 80 dan 85. Dan di sini juga ada data frame-nya. Lalu dia akan menyiapkan data untuk model regresi, yaitu untuk variabel X yaitu hari dan untuk variabel Y yaitu penjualan. Lalu di sini ada membuat dan melatih model regresi linear. Lalu selanjutnya membuat data untuk prediksi 5 hari ke depan, melakukan prediksi, menampilkan hasil prediksi, dan visualisasi, atau ini juga bisa jadi opsional ya. Oke, kita akan mencoba merunning. Nah, di sini prediksi penjualan 5 hari ke depan sudah dijalankan, yaitu hari ke-11 itu ada 80,80, hari ke-12 atau hari ke-2 92,58, hari ke-3 atau hari ke-13 96,36, terus 100,15, lalu 103,93. Dan hasil prediksi penjualan 5 hari ke depan menggunakan regresi linear. Nah, di sini ada hasilnya, yang dimana data penjualan aktual itu yaitu ditandai dengan titik biru yang ini selama 10 hari data aktualnya. Lalu regresi linearnya itu ditandai dengan garis dari hari pertama sampai hari 10. Lalu prediksi penjualan ditandai dengan garis hijau, atau ini yang akan kita prediksi 5 hari ke depan. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat statistik deskriptifnya. Oke, di sini kita akan membuatkan statistik deskriptif pada dataset di atas. Lalu kita enter.
Nah, di sini udah muncul nih, kita tinggal running. Oke. Nah, di sini dia udah merinci, yang dimana ada count, ada min, ada standar deviasi, ada minimum, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, dan sampai ke maksimum. Jadi dia udah mendeskripsikan statistik deskriptifnya, yaitu hari dan penjualan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat visualisasinya. Visualisasi antara lain ada scatter plot, histogram, kita akan membuat visualisasi itu seperti scatter plot, histogram, dan blocks plot. Lalu kita enter lagi. Nah, di sini dia udah udah merinci scatter plot, histogram, dan blocks plot. Lalu kita tinggal merunning-nya. Nah, scatter plot itu isinya ini. Jadi dia cuma ditandai dengan titik-titik. Sebenarnya sama aja di hasil prediksinya tadi. Bedanya kalau di sini tuh dilengkapi dengan data penjualan, ada garis regresinya dan prediksi penjualan. Sedangkan kalau di scatter plot itu cuma ditandai dengan titik-titik doang. Ini scatter plot, lalu ini histogram jumlah penjualan. Ya, seperti data kita tadi dari atas itu ada 50, 55 sampai 85. Jadi histogram penjualan kita di sini seperti ini, dan frekuensi 0,0 sampai 3,0. Lalu ada blocks plot jumlah penjualan. Nah, seperti begini visualisasi yang sudah kita jalankan. Oke, terakhir kesimpulan. Regresi linear adalah metode yang sederhana namun efektif dalam melakukan peramalan penjualan. Dengan memanfaatkan data historis, metode ini dapat mengidentifikasi pola dan tren penjualan secara jelas, sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, mengolah stok, dan menyusun strategi pemasaran secara lebih tepat. Penggunaan regresi linear memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terarah dan berbasis data yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan.